Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali bertemu di channel Guru Sunatri Brata. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, ya. Walaupun APBN kita juga sedang mengalami masalah, tapi itu kita serahkan kepada pemerintah saja lah. Kita cari yang ringan-ringan saja. Saya tadi pagi tanggal 2 Juli 2026 ya, saya hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengikuti sidang yang pertama kali terhadap Ibu Dr. Tifa, ya, di mana hari pertama adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, ya. Kasus yang dituduhkan, yang didakwakan kepada Dr. Tifa dan juga nanti berikutnya adalah Pak Roy Suryo sama adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik di KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 diatur di pasal 433 dan fitnah diatur di pasal 434. Ya. Saya hanya mencoba melihat kemudian mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum, ya. Jadi ini dakwaan ini kan berasal dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apa sih penyidikan itu? Penyidikan adalah sesuai dengan pasal 1, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 disebutkan, saya ulangi, bukan Undang nomor 1 tahun 2023, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya, tentang hukum acara pidana. Ya, mohon maaf tadi salah secara alasannya. Itu dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, ya, guna membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan pelakunya. Jadi pertanyaan yang muncul dalam diri saya, sebetulnya dalam laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tersangka 8 orang, ya, walaupun 3 sudah dinyatakan melakukan restoratif justice atau keadilan restoratif, dan laporan polisi yang menersangkakan 8 orang ini sebetulnya sudah dihentikan penyidikannya. Nah, kalau ada laporan atau peristiwa dugaan pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah lah, ya. Jadi saya pencemaran nama baik dan fitnah tidak bisa digabung, ya. Analisa seorang reserse, seorang penyidik itu melihat apabila bisa ditemukan tersangkanya suatu saat dan diajukan ke sidang pengadilan, alat bukti apa atau barang bukti apa yang bisa dijadikan untuk menetapkan bahwa seseorang itu patut diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Nah, alat bukti ini kan di hukum acara pidana diatur dalam pasal 235. Di situ ada 8. Ya. Saya nggak tahu, saya masih hafal semuanya nggak, tapi ya antara lain ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, ya, ada bukti elektronik, ya kan. Ada bukti-bukti lain yang bisa diajukan dalam persidangan asal didapatkan dengan cara-cara tidak melawan hukum, ya. Ada keyakinan hakim situ. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding
Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita, itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, nah, itu alat buktinya, ya salah satu bisa disita adalah ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik, ini membanding-bandingkan ijazah ini, saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya. Jadi ijazah nggak usah dibanding-bandingkan. Yang diperiksa di laboratorium forensik itu kalau memang itu kaitan dugaan ijazah diduga palsu, ya itu biasanya contoh tanda tangan, tulisan, memang ada ilmunya, tulis kehakiman, ya. Tapi saya tidak lari ke masalah yang pemeriksaan dokumen, bukan. Saya hanya fokus pada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kenapa lebih banyak memanggil, memeriksa, membuat berita acara yang sebetulnya itu berkaitan dengan peristiwa pidana dugaan menggunakan ijazah palsu. Ya karena sekarang sudah terjadi di pengadilan dan itu sudah dibacakan oleh jaksa, ya mari kita ikuti ke depan nanti apakah bisa seperti itu. Seperti contoh misalnya dalam suatu peristiwa pembunuhan, itu yang dibuktikan adalah barang bukti, alat, ya mungkin yang digunakan oleh pelaku, bukan yang dimiliki oleh korban. Ini analogi ya. Jadi dalam suatu peristiwa pembunuhan, sekali lagi yang diperiksa itu bukan sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan milik korban. Korban dibunuh misalnya, apakah perlu diperiksa riwayat kesehatannya? Nggak perlu, korban belum meninggal, ya. Tapi yang dicari adalah berkaitan siapa pelakunya, dilakukan di mana, menggunakan alat apa dan sebagainya. Nah, ini analogi seperti ini ya selalu saya gunakan. Jadi pada saat saya menjadi kepala kepolisian daerah Sumatera Utara, bukan membanggakan saya lah, tapi ini kan pengalaman yang perlu saya ceritakan begini. Ada perampokan bank CIMB di Medan tanggal 18 Agustus 2010. Anggota Brimob yang jaga di bank tersebut ditembak oleh penjahat, meninggal dunia, ya. Kemudian senjata M16 dirampas. Nah, semua polisi termasuk saya datang ke TKP, melihat situ, ya, TKP sudah hancur, rusak, ya. Kemudian rekaman CCTV tidak ada, saksi tidak ada yang tahu karena pelaku menggunakan tutup kepala, ya. Sidik jari tidak ditemukan, ya. Korban pegawai bank di situ stres, ya jumlah uang karena itu kantor kas pembantu kurang lebih ya 200 atau 250 juta, nggak banyak. Nah malam hari saya kumpulkan seluruh anggota reserse, saya tanyakan peristiwa perampokan bank CIMB ini apabila bisa ditemukan pelakunya, ya, ke depan nanti barang bukti apa yang bisa menyatakan bahwa orang tersebut pelakunya. Kalau uang tidak mungkin, saksi tidak ada, rekaman CCTV tidak ada. Nah, mana pelaku perampokan tadi apabila bisa ditangkap kemudian barang bukti yang menguatkan adalah kalau bisa ditemukan
senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka rampas, yang mereka tembak mati dan senjatanya dirampas. Kalau senjata M16 itu tidak ditemukan, ya, sulit membuktikan bahwa mereka pelakunya. Ya. Akhirnya setelah 43 hari, ya, saya bersama jajaran anggota reserse, BRIMOB semuanya, Polda Sumatera Utara yang punya kemampuan reserse yang handal, ya, dibantu oleh rekan-rekan TNI, Pangdam waktu itu, kebetulan Pangdamnya kawan saya sendiri, ya, kemudian dan Lanut juga bantu, tiap malam ke TKP, olah TKP. Nah, 43 hari bisa kita tangkap dengan kontak senjata. Jadi pelakunya memang diduga lebih dari 5, melihat jumlah sepeda motor yang diberikan oleh saksi tukang parkir tadi. Ya. Saya bisa nangkap 11 orang, 8 kontak senjata, meninggal dunia, ya kan? 3 hidup, ya. Itu yang kita periksa semuanya. Kemudian anggota BRIMOB yang terlibat dalam operasi tersebut tertembak 1 di bagian pundak tapi tidak meninggal, ya. Pelurunya bersarang di pundak. Nah, waktu itu yang perwira BRIMOB yang membantu saya sekarang saksi, ya, sekarang udah jadi Kapolda Maluku Utara, ya. Jadi ya saya bangga lah dengan anggota-anggota, bukan hanya BRIMOB, reserse juga bersama juga, Kapolresnya juga saya bangga karena apa? Mereka benar-benar profesional seperti itu. Nah, barang bukti ini yang selalu saya katakan, ini harus mengait dengan perkara pidana yang dituduhkan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, ya. Jadi kembali kepada pencemaran nama baik, sebetulnya dalam pencemaran nama baik ini yang perlu dijadikan alat bukti apa? Jadi nggak usah berkasnya tinggi sampai 1 meter menurut informasi yang saya dapat. Ya mungkin berkasnya cukup tingginya kira-kira 5 atau 10 cm, nggak sampai segitu banyak. Ya. Nah, pencemaran nama baik apa? Ya saksi-saksi. Kenapa mencemarkan nama baik? Ya kan? Ya kan? Diduga Dokter Tifa mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Pak Jokowi. Tapi yang diteliti Dokter Tifa itu bukan ijazahnya Pak Jokowi yang dimiliki, analognya ijazah Pak Jokowi, bukan. Tapi ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Ya. Tapi Bu Dokter Tifa ya tidak menggunakan ijazah yang diserahkan ke KW, belum. Ijazah yang digunakan oleh Dian Sandi, diunggah oleh Dian Sandi, itu yang diteliti dengan keilmuan beliau, Dokter Tifa. Beliau hanya meneliti. Nah itu kalau penelitian Dokter Tifa tadi bisa dibuktikan oleh penyidik, ditanyakan bagaimana penelitiannya, dengan metode apa, ilmunya apa, seperti itu. Nah itu kalau dibuktikan dari awal bahwa itu bukan pencemaran nama baik, ya sudah selesai di awal, tidak perlu maju ke sidang pengadilan. Nah tapi karena ini sudah terlanjur masuk ke pengadilan, ya kita ikuti berikutnya nanti seperti apa, ya. Jadi sekali lagi saya di sini mengajak, ya, kenapa perlu saya sampaikan, ya, benar-benar ini butuh perhatian masyarakat semua, ya, karena saya berpikir Polri maupun jaksa maupun hakim itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, ya kan? Nggak mungkin kita menggunakan penyidik dari Singapura atau dari Malaysia, nggak mungkin menggunakan jaksa dari Singapura atau Malaysia, hakim juga sama, ya kan? Nah makanya melayani kepada masyarakat ke depan, ya, aparat penegak hukum ini harus benar-benar memberikan suatu kepastian, ya, kejelasan, ya. Saya sama-sama memberikan masukan dengan pengalaman saya sebagai seorang praktisi di kepolisian selama 35 tahun, kebetulan, ya. Kebetulan Hari Bayangkara juga baru diperingati pada tanggal 1 Juli kemarin. Sekali lagi, ya, saya mengucapkan Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Semoga Polri ke depan lebih modern, lebih profesional, lebih dicintai masyarakatnya. Jadi bagian itu saja sementara ingin saya sampaikan pada rekan-rekan warga masyarakat semua, ya. Ini untuk edukasi, ya.
Edukasi berarti untuk kepentingan saya sendiri, ya saya tidak boleh berhenti berpikir untuk tetap menciptakan kepolisian yang suatu saat benar-benar dicintai oleh rakyat Indonesia, menjadi polisi yang modern yang bisa dijadikan contoh oleh polisi-polisi di negara lainnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih, ya jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi tetap di channel Ugroseno Tribrata. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.